Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang pengertian analisis laporan keuangan. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita mereview tentang laporan keuangan, kemudian bagian-bagian dari laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan. Maka sekarang kita akan lanjut dengan analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini kan tidak terlepas dari akuntansi ya. Akuntansi itu merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Jadi ada proses akuntansi itu hasil akhirnya, outputnya itu adalah laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu akan dianalisis oleh pengguna atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Kemudian dilanjut dengan pengertian analisis laporan keuangan. Berarti kan di sini ada kata analisis, ada laporan keuangan. Nah, sedangkan analisis sendiri itu adalah memecahkan atau menguraikan satu unit menjadi unit terkecil. Jadi satu unit diuraikan lagi, dijelaskan lagi. Sedangkan laporan keuangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kalau dua pengertian ini digabungkan dalam analisis laporan keuangan, artinya menguraikan pos-pos yang ada di laporan keuangan menjadi unit yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan. Jadi akun-akun yang ada di laporan keuangan itu hubungan-hubungannya, kemudian apa yang mempunyai hubungan yang signifikan dan bermakna antara satu dengan yang lainnya, antara dua data kuantitatif maupun data non kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Misalkan nih, hubungan antara akun aset lancar dengan akun kewajiban lancar, atau hubungan antara akun kas dengan akun piutang usaha, atau akun kas dengan akun kewajiban atau utang usaha. Nah, ada hubungannya nggak mereka? Mempunyai makna nggak mereka? Ada pengaruhnya, saling mempengaruhi nggak kedua akun ini? Nah, itu yang akan dilakukan di dalam analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya di sini adalah untuk tujuan pengambilan keputusan. Jadi, analisis laporan keuangan mempelajari hubungan-hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu. Jadi intinya itu hubungan-hubungan yang ada pada akun-akun di dalam laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat di sini skemanya itu, inputnya itu adalah laporan keuangan. Ya, inputnya adalah laporan keuangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode dan teknik analisis laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi output itu adalah pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau menurut John Jewell di dalam buku analisis laporan keuangannya, analisis laporan keuangan ini merupakan komponen dari analisis bisnis. Jadi ada analisis bisnis itu ada dua, analisis lingkungan bisnis dan strategi, dan analisis laporan keuangan. Sedangkan analisis lingkungan dan bisnis strategi sendiri ada dua, dibagi lagi dua menjadi analisis industri dan analisis strategi. Nah, analisis laporan keuangan meliputi komponen proses analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif. Kita lihat bagannya di sini. Jadi ada analisis lingkungan usaha strategis ya, di mana ada dua, ada analisis
industri, ada analisis strategi, kemudian analisis laporan keuangan, posisinya ada di sini, di mana terbagi atas 3, mencakup tadi ya analisis akuntansi, ada analisis keuangan, dan analisis perspektif. Analisis keuangan sendiri ada analisis profitabilitas, kemudian analisis sumber dan penggunaan dana, dan analisis risiko. Nah, kemudian kita bahas satu-satu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis pertama itu adalah analisis industri. Analisis ini digunakan untuk menilai prospek industri dan tingkat kompetensi, baik yang aktual maupun yang potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi, dalam analisis industri ini, memandang sebuah industri itu sebagai kumpulan pesaing. Jadi mereka bersaing yang nanti mereka akan bertanding untuk memenangkan kekuatan posisi tawar terhadap pelanggan dan pemasok. Aktif di antara mereka sendiri dan menghadapi pendatang baru dan produk substitusi. Jadi kalau dari sisi industri, analisis industri ini dia lebih ke persaingan ya, ke persaingan. Kemudian analisis strategis. Nah, analisis strategis ini merupakan evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan membangun keunggulan kompetitifnya. Nah, kalau analisis strategis ini dia lebih memerlukan penelitian tentang strategi kompetitif perusahaan untuk bauran produk atau struktur biaya. Jadi kalau industri itu dia menganggap industri itu sebagai pesaing, tapi kalau analisis strategis ini lebih ke bagaimana strateginya perusahaan, bagaimana dia harus memperbaiki manajemennya misalkan untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif supaya dia unggul di dalam produknya. Komponen analisis laporan keuangan. Selanjutnya itu adalah analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi, mengingat akuntansi yang diatur oleh standar dipengaruhi oleh banyak pihak yang berkepentingan, sehingga kesalahan estimasi karena ada informasi yang tidak lengkap. Keterbatasan akuntansi ini mempengaruhi penggunaan laporan keuangan yang menimbulkan setidaknya ada 2 masalah. Yang pertama ada comparability problem dan accounting distortion. Ya, jadi masalah perbandingan terjadi karena ketidakseragaman dalam penerapan standar atau prinsip akuntansi. Bisa jadi perusahaannya jenisnya sama, tapi ketika mereka dalam menerapkan misalkan prinsip akuntansi untuk pencatatan persediaannya, gitu. Ada yang menggunakan metode FIFO, ada yang menggunakan metode rata-rata. Kemudian accounting distortion. Jadi karena penyimpangan informasi akuntansi akibat dari ekonomi yang mendasarinya. Apa yang menyebabkan distorsi akuntansi? Estimasi manajemen salah atau tidak lengkap. Yang kedua, manajemen melakukan manipulasi atau mempercantik laporan keuangan. Yang ketiga, standar akuntansi ada yang gagal merangkap realitas ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah cakupan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah analisis pendanaan. Analisis pendanaan ini berkaitan dengan kewajiban pendanaan. Kewajiban pendanaan di sini ada pendanaan kredit seperti wesel bayar jangka panjang atau pendek, obligasi, sewa guna usaha. Kemudian kewajiban operasi, kewajiban akibat operasi seperti kredit perdagangan, kewajiban pensiun, kemudian ekuitas. Sedangkan analisis investasi berkaitan dengan aktiva operasi atau aset produktif. Kemudian aktiva keuangan terdiri dari efek dan investasi. Kemudian analisis operasi meliputi analisis atas komponen laba, karena laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi. Jadi dia berkaitan dengan kegiatan operasinya si perusahaan. Analisis keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan meliputi analisis probabilitas, kemudian analisis sumber dan penggunaan dana, serta analisis risiko.
Kemudian analisis prospektif merupakan peramalan hasil di masa yang akan datang. Biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Jadi di analisis prospektif itu nanti ditarik dari sisi analisis akuntansi, analisis keuangan, serta analisis lingkungan bisnis dan strategisnya. Output analisis prospektif itu adalah hasil yang diharapkan di masa yang akan datang untuk mengestimasi nilai perusahaan. Jadi kalau nanti di analisis prospektif itu akan digambarkan bagaimana laporan akan dibuat, bagaimana laporan keuangan untuk tahun yang akan datang. Jadi ada perkiraan laba yang akan mereka peroleh, perkiraan bagaimana laporan posisi keuangannya. Nah, nanti ini materi untuk contoh analisis prospektif. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke 13 dan 14. Analisis laporan keuangan ini tidak sebatas perhitungan rasio, tapi bagaimana menginterpretasikan, menafsirkan hasil perhitungan rasio tersebut menjadi satu dasar dalam pengambilan keputusan. Kalau dulu belajar di manajemen keuangan, itu sudah belajar bagaimana menghitung rasio-rasio. Tapi ketika di manajemen keuangan hanya menghitung angka-angkanya saja, tapi belum diinterpretasi. Di dalam analisis laporan keuangan ini, kita akan menafsirkan dan menginterpretasikan apa sih arti dari rasio-rasio yang kita hitung tersebut. Maka untuk menghasilkan atau untuk menganalisis itu, maka seorang analisis perlu menentukan tujuan analisis secara jelas. Ya. Apa tujuan dia melakukan analisis? Apa tujuannya? Misalkan seorang investor ingin membeli saham suatu perusahaan. Nah, dia akan menghitung, dia akan melihat tujuan dia adalah melihat tingkat return dari pembelian sahamnya tadi. Atau seorang kreditor, dia melakukan analisis laporan keuangannya. Tujuannya ya dia akan menilai seberapa besar kemampuan si perusahaan tersebut nanti untuk membayarkan hutang-hutangnya. Bagaimana rasio modal dan hutangnya. Kemudian untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Ya, jadi prinsip-prinsip dalam laporan keuangan itu harus paham. Kemudian memahami kondisi perekonomian dan bisnis yang berkaitan dengan perusahaan dan yang mempengaruhi usaha perusahaan. Nah, ini adalah proses pembukuan atau proses akuntansi versus proses ALK. Jadi kalau proses akuntansi itu dari gimana dimulai dari transaksi, kemudian standar akuntansi, kemudian jurnal, kemudian lanjut buku besar dan menghasilkan laporan keuangan. Sebaliknya, proses analisis laporan keuangan justru dia dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu akan ditelusuri, ditelusuri buku besarnya, kemudian jurnalnya, jadi sampai ke transaksi-transaksinya. Jadi dia proses analisis laporan keuangan ini adalah kebalikan dari proses akuntansi. Apa tujuan analisis laporan keuangan? Tujuan analisis laporan keuangan bisa dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada dari data yang terdapat dalam laporan keuangan biasa. Kalau laporan keuangan biasa saja kan kita hanya misalkan melihat labanya sekian juta. Nah, hanya kita tahu berapa labanya saja. Tapi dengan melakukan analisis laporan keuangan, kita akan tahu laba 1 juta ini didapatkan dari mana, apakah adanya penambahan penjualan, atau volume penjualan, atau memang karena kinerjanya perusahaan yang semakin bagus, atau dari mana, ya kenaikan laba misalkan 1 juta. Nah, kemudian dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata atau eksplisit dari suatu laporan keuangan dibalik laporan keuangan yang implisit. Ya, jadi kan kalau laporan keuangan itu kan sifatnya lebih umum ya. Maka dengan melakukan analisis laporan keuangan, kita bisa tahu informasi-informasi yang lebih rinci dan lebih detail dari laporan keuangan. Kemudian untuk mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Jadi dengan melakukan analisis kita juga bisa tahu kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan.
Kemudian dapat menemukan hal-hal yang bersifat tidak konsisten dan hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi dari luar perusahaan. Nah, misalkan si perusahaan tadinya menggunakan metode pencatatan piutangnya itu adalah dengan metode eh, penghapusan langsung. Nah, kemudian dia mengganti dengan metode pencadangan, mungkin dengan tujuan pajak atau tujuan lainnya, sehingga dia mengganti metode pencatatan keuangannya. Nah, pencatatan piutangnya. Nah, dari melakukan analisis laporan keuangan ini, kita bisa tahu apa sih alasannya kenapa perusahaan tersebut mengganti, atau bisa juga dia kenapa dia tidak konsisten dalam mencatat metode-metode pencatatan piutang tersebut. Kemudian mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori yang terdapat di lapangan, seperti peningkatan atau rating atau seperti prediksi. Oke, dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Nah, apa saja tujuannya? Yaitu dapat menilai prestasi perusahaan, ya, dari analisis kita bisa menilai prestasi perusahaan, dapat memproyeksi keuangan perusahaan, dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek tertentu, ya, dari laporan keuangannya, dari hasil usahanya, kemudian menilai perkembangan dari waktu ke waktu, menilai komposisi struktur keuangan arus dana, melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi pada manajemen operasi keuangan atau masalah lainnya. Kemudian dapat menentukan peringkat atau rating perusahaan, kemudian dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain, dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan, bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan itu ada screening, ya, kemudian ada forecasting, ada diagnosis, ada evaluating, ada understanding. Ya, kalau screening itu tujuannya adalah dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger, itu contohnya. Kemudian forecasting, meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, kalau diagnosis, ya kemungkinan adanya masalah-masalah, ya. Kemudian evaluating untuk menilai prestasi, kemudian understanding itu informasinya itu bisa dibaca atau bisa diketahui informasi yang lebih dalam dan lebih luas dari proses analisis laporan keuangan. Nah, ini hubungan pos-pos atau akun-akun yang akan menjadi indikator tentang posisi keuangan dan prestasi keuangan perusahaan. Nah, ini kelemahan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dipengaruhi atau oleh kelemahannya, yaitu ada estimasi biaya, metode akuntansi alternatif, kemudian data yang berbeda, keragaman perusahaan. Jadi dia dipengaruhi oleh kelemahan atau keterbatasan laporan keuangan. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas yaitu kelemahan laporan keuangan. Kemudian objek ALK hanya laporan keuangan. Nah, seharusnya dalam melakukan analisis itu tidak hanya laporan keuangan saja yang dilihat, tapi juga harus dilihat aspek lain seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, industri, dan manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Objek analisis adalah data historis. Nah, kalau data historis itu kan bisa jadi ada data yang terselip atau data yang tidak terrecord atau data yang hilang, ya. Kemudian tidak dapat secara langsung dilakukan perbandingan dengan perusahaan lain karena disebabkan beberapa perbedaan, misalkan prinsip akuntansi, size perusahaan, jenis industri, periode laporan, ada perusahaan yang periode laporannya 1 Januari sampai 31 Desember, ada yang 1 Juli per 30 Juni. Nah, itu tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita bandingkan secara langsung laporan keuangannya.
Oke, selanjutnya metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode dan teknik analisis laporan keuangan sebenarnya nanti akan dibahas di masing-masing pertemuan secara detailnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang metode dan teknik analisis laporan keuangannya secara garis besarnya saja. Nah, prasyarat dari analisis yang pertama itu adalah laporan keuangan disusun berdasarkan PABU, prinsip akuntansi berlaku umum. Kebijakan akuntansi harus dijelaskan, pengaruh transaksi, peristiwa, dan kejadian luar biasa dieliminasi supaya tidak menyesatkan. Angka-angka yang disajikan mungkin dipengaruhi oleh suatu kondisi spesifik sehingga harus ada penjelasan. Membandingkan antara laporan keuangan harus memperhitungkan jenis dan kesetaraan. Nah, objek ALK itu ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah vertikal. Nah, vertikal ini mengevaluasi serangkaian data dalam laporan keuangan dengan menyatakan setiap pos apapun dalam laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah yang akan menjadi dasar. Jadi nanti ada persentasenya dari masing-masing akun. Kemudian horizontal mengevaluasi serangkaian data LK selama periode waktu tertentu. Jadi kalau horizontal itu waktunya, jadi periode waktunya berbeda. Korelasi menyatakan hubungan di antara pos-pos yang dipilih dari data laporan keuangan. Nah, metode dan teknik analisis laporan keuangan itu ada analisis perbandingan, analisis tren, kemudian analisis common size, analisis rasio, analisis arus kas, sumber dan penggunaan dana, laba kotor, dan prospektif. Nah, yang akan kita bahas sebelum UTS itu ada 4 poin ini, 1-4, kemudian 5-6 itu nanti akan dibahas setelah UTS. Analisis perbandingan atau komparasi. Analisis perbandingan atau komparasi ini dilakukan perbandingan menurut nilai absolut atau satu moneter maupun persentase akan diperoleh gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan elemen laporan keuangan. Jadi nanti akan lihat penjualan tahun 2017 naik sebesar 10 juta dibanding penjualan di tahun 2016. Perubahan dalam satu moneter diperlukan agar diperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid. Kemudian perubahan dalam persentase membantu analis dalam menentukan tingkat signifikansi perubahan tersebut. Ya, analisis komparasi digunakan untuk membandingkan laporan keuangan 2 atau 3 tahun. Pembandingan untuk jangka waktu yang lebih lama sebaiknya dilakukan dengan analisis tren. Jadi dia 2 atau 3 tahun saja. Tapi kalau sampai 5 tahun itu sebaiknya menggunakan analisis tren. Kemudian analisis common size atau proporsi. Analisis ini dilakukan dengan menghitung proporsi suatu kelompok atau subkelompok atas dasar total kelompoknya. Misalkan analisis common size perbandingan antara akun kas terhadap total keseluruhan aset. Jadi total asetnya 100%, kemudian dibandingkan dengan total kasnya. Nah, itu nanti akan dapat persentasenya berapa, proporsinya berapa. Berapa proporsi kas terhadap total keseluruhan aset. Atau berapa proporsi kewajiban terhadap seluruh struktur modal. Tuh. Kemudian analisis tren atau pertumbuhan. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan satu elemen laporan keuangan selama beberapa periode. Misalkan kecenderungan penjualnya cenderung meningkat. Misalkan, jadi dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu penjualan cenderung meningkat. Atau persediaannya cenderung turun. Atau bisa juga asetnya cenderung naik karena perusahaan selalu membeli aset atau memperbarui aset-asetnya setiap tahunnya. Nah, dengan melihat kecenderungan angka-angka tren tertentu dapat diperoleh gambaran apakah tren kecenderungan naik atau
turun atau relatif konstan. Dengan demikian akan didapat deteksi masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan tersebut. Kemudian rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini rasio keuangan sendiri adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya, satu akun dengan akun lainnya. Misalkan rasio return on investment, berarti berapa rasio investasinya, ya. Tuh. Kemudian sebuah rasio menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas pada laporan keuangan. Agar bermakna, sebuah rasio harus mengacu pada hubungan ekonomis. Sebagai contoh, hubungan antara harga jual dengan biaya suatu produk. Gross profit ratio misalkan. Hubungan antara harga pokok dengan penjualan. Kemudian arti penting rasio. Rasio diinterpretasikan dengan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Rasio dapat mengungkap hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Rasio bermanfaat bila berorientasi ke depan dan kegunaan rasio sangat tergantung pada keahlian dan penerapannya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi rasio? Ada aktivitas operasi internal, peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Kemudian interpretasi rasio. Rasio bermanfaat bila diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya, kemudian rasio persaing. Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut. Misalkan margin laba bersih. Nah, margin laba bersih ini adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Sedangkan menurut Jan Jewil, jenis-jenis rasio itu ada rasio untuk analisis kredit, di mana rasionya itu adalah rasio likuiditas, rasio struktur modal, kemudian ada rasio untuk profitabilitas, rasio tingkat pengembalian investasi atau ROI, kemudian kinerja operasi, ada pemanfaatan aktiva, kemudian penilaian untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu perusahaan atau nilai sahamnya. Nah, analisis rasio itu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, ROI, pemanfaatan aktiva, kinerja operasi, ada rasio investor. Nah, nanti untuk materi-materi pembahasan yang tadi, rasio-rasio yang tadi nanti akan dibahas lebih detail di masing-masing pertemuan lebih lanjut. Jadi kalau rasio perbandingan naik turun atau perbandingan common size itu nanti akan dan tren itu nanti akan dibahas di pertemuan 3 dan 4. Kemudian rasio analisis rasio itu nanti akan dibahas di pertemuan yang 5, 6, 7. Oke, sekian materi kita untuk pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.